Oke, untuk materi pertama mungkin saya akan jelaskan tentang pengertian, klasifikasi, dan perhitungan cadangan ya. Nah, mungkin untuk perhitungan cadangan nggak terlalu detail ya, yang penting teman-teman paham tentang pengertian dan klasifikasi terlebih dahulu lah ya. Karena biasanya untuk perhitungan cadangan ini saya jelaskan di mata kuliah lain ya. Oke, yang pertama mungkin definisi dari cadangan ya, atau bahasa Inggrisnya itu biasanya kita kenal dengan reserve ya, atau cadangan. Nah, cadangan atau reserve ini adalah perkiraan volume minyak ya, kondensat, gas alam, natural gas liquid ya atau LNG, dan juga substansi lain ya yang berkaitan yang secara komersial dapat diambil dari jumlah yang terakumulasi di reservoir ya, dengan metode operasi yang ada dengan kondisi ekonomi dan atas dasar regulasi pemerintah saat itu. Jadi memang definisi cadangan ini sangat detail ya, dia sangat terkait dengan kondisi ekonomi dan juga regulasi dari pemerintah. Gitu ya. Jadi oleh karena itu definisi cadangan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah langsung ya. Nah, dalam hal ini yang menentukan adalah SKK Migas ya sebagai perwakilan dari negara seperti itu ya. Nah, perkiraan cadangan didasarkan atas interpretasi data geologi ataupun engineering yang tersedia pada saat itu. Gitu ya. Mungkin kalau saat ini mungkin yang tersedia ya atau yang paling canggih itu adalah dengan metode 3D static modeling ya, maka hanya digunakan untuk penentuan cadangan itu hanya yang ini ya, yang diperbolehkan mungkin hanya dengan metode 3D static modeling tersebut. Oke, ya. Karena mungkin untuk ini ya penggunaan modeling 3D modeling itu kan mungkin baru-baru ini ya kita kenal ya. Mungkin di beberapa tahun yang lalu masih menggunakan perhitungan manual dengan cara volumetrik ya, di mana volume total batuannya diambil dari luasan atau pembacaan dari kontur bawah permukaan. Nah, kalau yang sekarang kan kontur itu bisa di-generate menjadi suatu model 3 dimensi menggunakan software gitu ya, yang datanya kita ambil dari data-data sumuran ya, bisa dari data log dan juga data-data seismik seperti itu ya, untuk mendapatkan struktur bawah permukaannya. Bagaimana geometri dari si reservoir yang ada di bawah permukaannya seperti itu ya. Maka dikatakan mungkin kalau di tahun-tahun yang akan datang ada metode yang lebih canggih lagi ya daripada 3D static modeling ini, maka standar untuk perkiraan cadangannya akan berubah seperti itu. Lalu cadangan biasanya direvisi begitu reservoir diproduksikan seiring bertambahnya data geologi atau data engineering yang diperoleh atau karena perubahan kondisi ekonomi. Nah, itu ya biasanya memang data ini ya, data cadangan di sebelum kita melakukan produksi nilainya X gitu ya. Lalu saat kita melakukan produksi, kita melakukan pemboran ya, kita melakukan menambahkan sumur-sumur pengembangan, rupanya kita dapat penyebaran dari luasan migasnya itu lebih besar lagi dari yang perhitungan awal, maka akan berubah cadangan ini ya. Lalu mungkin beberapa tahun kemudian minyak ini sudah kita produksikan mungkin sudah lebih dari 20 tahun gitu ya, seperti sumur-sumur yang saat ini ada gitu ya, otomatis cadangannya juga akan berubah kembali seperti itu ya, karena semakin banyak lagi sumur yang berada di atau berproduksi di reservoir tersebut. Semakin banyak sumur kan artinya data semakin banyak gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, definisi cadangan masih ya. Perhitungan cadangan melibatkan ketidakpastian yang tingkatnya sangat tergantung pada ketersediaan data ya. Nah, yang dapat dipercaya atas dasar ketersediaan data tersebut, maka cadangan digolongkan menjadi dua, yaitu ada proof reserve ya, atau cadangan yang terbukti, dan juga unproved reserve atau cadangan yang tidak terbukti atau unproved gitu ya. Unproved reserve memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih besar daripada proved reserve ya, dan digolongkan menjadi probable dan possible. Jadi untuk unproved ini dia ada dua jenis ya, probable dan possible. Ya.
untuk proof reserve dulu ya, atau cadangan yang sudah terbukti. Dapat diperkirakan dengan cukup teliti untuk dapat diambil atas dasar kondisi ekonomi saat itu ya, atau current economic condition. Nah, kondisi ekonomi tersebut termasuk harga dan biaya pada saat dilakukan perkiraan dari cadangan ya. Nah, proof reserve digolongkan menjadi developed ataupun undeveloped seperti itu ya. Jadi ada yang sudah dikembangkan, ada yang mungkin belum dikembangkan. Jadi untuk mengapa belum dikembangkan mungkin ada banyak faktor ya. Jadi mungkin bisa karena mungkin akses yang terlalu jauh ya. Jadi untuk memproduksikan mungkin diperlukan instalasi surface facility yang lebih besar gitu ya, karena jaraknya yang lebih jauh ya, atau karena mungkin kondisi ekonomi pada saat itu ya, untuk mengembangkan mungkin harga minyak dunia mungkin terlalu rendah, jadi ditahan dulu ya, atau di hold dulu produksinya. Jadi saat harga minyak tinggi nanti baru dikembangkan. Nah, itu bisa juga menjadi faktor ya. Jadi ada banyak sekali faktornya. Lalu luas reservoir yang dapat dikatakan proof meliputi daerah yang dibatasi oleh sumur delineasi ya, dan dibatasi oleh garis kontak fluida atau fluid kontak ya jika ada. Lalu daerah yang belum dibor, yang diyakini produktif secara komersial atas dasar data geologi dan engineering yang tersedia. Jika tidak ada fluid kontak, mungkin gambarannya seperti ini ya. Ini mungkin reservoir kita ya. Lalu kita biasanya melakukan pemboran eksplorasi itu kan biasanya di puncak dari anticline. Lalu dilakukan lagi pemboran delineasi ya. Delineasi itu tujuannya untuk mencari batas sebaran dari hidrokarbon yang ada di bawah permukaan. Nah, kita bor delineasi di sini, kita masih ketemu migas di sini. Nah, artinya di area yang ada di sini, ini kan tidak dibor, ya. Sedang di sini juga nggak dibor, ya. Nah, ini termasuk ke dalam proof, ya. Masuk ke dalam cadangan proof. Karena apabila di bawah sudah terisi minyak, sudah pasti di bagian atas ini adalah terisi minyak semua. Mungkin kalau kita tidak menemui struktur, kecuali kita ketemu struktur di sini kemungkinan tidak terisi minyak kalau strukturnya sifatnya sealing gitu ya. Jadi migrasi minyak tidak sampai ke sini. Jadi cadangannya ada di sini. Nah, itu maksud dari proof tadi ya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh ini ya, lapangan yang pernah saya studi ya. Jadi saat itu ini lapangannya KOI yang ada di Papua. Saat itu produksinya masih ada di sekitaran sini ya. Di sini ada indikasi minyak, tapi dia masih rembesan seperti itu ya. Maka yang menjadi P1 atau proof cadangan proofnya itu hanya di area di sini, karena dia di daerah ini dia sudah ada tes produksinya seperti itu ya. Nah, sedangkan di sini karena dia masih ini ya, minyaknya itu tidak hanya ini ya, trace oil ini ya. Saat diproduksikan minyaknya itu nggak terlalu besar ya, bisa dicari karena batuannya mungkin permeabilitasnya terlalu kecil gitu ya, atau yang lain. Namun dari data tes produksi ada trace minyaknya ya, ada indikasi minyaknya. Nah, di sini dikategorikan sebagai undeveloped, unproved reservoir, unproved reserve ya, atau cadangan yang tidak terbukti ya. Namun dia ada nilai probable atau possible-nya. Jadi dia masuk ke P2 ataupun cadangan P3 seperti itu ya. Jadi yang proof itu disebut dengan cadangan P1 seperti itu ya. Okay, next. Ini masih proof reserve ya. Oke, kita skip aja untuk mempersingkat waktu. Nah, kita masuk ke unproved reserve. Unproved reserve didasarkan pada data geologi ataupun data engineering ya, seperti halnya yang digunakan untuk menentukan proof reserve. Tetapi ketidakpastiannya secara teknik, ekonomi dan kontrak serta regulasi lebih besar seperti itu ya. Nah, perhitungan unproved reserve dapat dibuat untuk perencanaan internal atau evaluasi khusus ya. Nah, unproved reserve ini tidak bisa ditambahkan dalam proof reserve. Ya, jadi unproved reserve dibagi lagi menjadi dua, yaitu probable ya, dan possible. Ya, jadi tingkat kepastiannya itu mungkin relatif rendah. Nah, jadi untuk
perhitungan dari probable dan possible ini ada lagi ya. Jadi proof reserve itu kita kenal dengan P1, probable ini kita kenal dengan P2, ya. Possible itu kita kenal dengan P3. Jadi tingkat kepastiannya ini P2 ya. P3 ini atau possible ini lebih rendah lagi, gitu ya. Oke, mungkin voice-nya bisa di ini dulu ya, di mute dulu ya. Ini penjelasan dari unproved reserve ya. Nah, yang pertama itu reserve yang diperkirakan menjadi proof jika dilakukan pemboran di mana data subsurface belum cukup untuk menyatakan sebagai proof ya. Ini untuk yang probable ya. Probable ya. Nah, reserve atau cadangan dalam formasi yang produktif berdasarkan data log tetapi tidak memiliki data core atau tes lain yang definitif ya, seperti uji produksi atau uji lapisan ya, dan tidak serupa dengan reservoir yang proof ya atau berproduksi dalam daerah tersebut. Nah, jadi mungkin ini ya definisinya dari analisa log ya, kita dari pembacaan log itu kita mengindikasikan di lapisan X itu dia ada migasnya, gitu ya. Namun kebetulan data core kita tidak kita running di kedalaman tersebut, gitu ya. Dan juga kita belum melakukan tes produksi, sehingga tingkat kepastian kita mungkin tidak terlalu besar untuk lapisan yang kita analisa dari analisa log tersebut. Makanya dia digolongkan menjadi probable. Namun kalau yang di lapisan yang ada data log tersebut ya, ada data core-nya, lalu ada data tes produksinya, maka dia bisa naik menjadi proof reserve atau cadangan yang terbukti seperti itu. Yang ketiga, probable reserve akibat metode improved recovery yang telah dibuktikan dengan serangkaian tes yang berhasil selama perencanaan ya, dan persiapan pilot project atau program tersebut ya, tetapi belum beroperasi sementara. Sifat batuan, fluid, dan karakteristik reservoir mendukung keberhasilan aplikasi metode improved recovery secara komersial. Ya. Lalu reserve dalam daerah suatu formasi yang telah terbukti produktif di daerah lain. Nah, pada lapangan yang sama, tetapi daerah tersebut dipisahkan oleh patahan ya, dan interpretasi geologi menunjukkan bahwa daerah tersebut lebih tinggi dari daerah yang terbukti produktif seperti itu ya. Mungkin seperti yang saya jelaskan di sini tadi ya. Nah, ini kan kalau di sini kita mengatakan kita ketemu minyak ya. Kita ketemu minyak, sorry. Nah, ini kan dia konturnya kan relatif sama ya di sini ya. Nah, di sini dari sumur koi pertama ya, koi 1, kita ketemu migas di sini. Otomatis kan di semua ini adalah migas ya. Nah, di tes produksi. Namun karena di sini dibatasi oleh patahan ya, kita harusnya kalau dia nggak ada patahan di sini, di kedalaman yang sama ini ya, harusnya adalah mungkin terisi minyak juga ya. Namun karena ada patahan dan belum kita melakukan analisa ini ya, fault analysis di sini ya, atau FSA, fault sealing analysis, maka kita nggak tahu apakah minyak yang ada di sini dia bermigrasi ke arah sini. Tuh. Namun dari data pemboran KOI 2 di daerah sini ketemu minyak, namun dia bukan minyak yang seperti minyak produksi tersebut ya, tapi mungkin hanya trace, hanya jejak-jejak minyak. Makanya tingkat ketidakpastian di daerah 1 dan 2 ini menjadi relatif lebih kecil. Gitu ya. Itu antara perbedaan proof dan unproof tadi ya. Nah, ini yang possible ya. Tadi kan yang probable ya. Nah, ini untuk possible reserve. Nah, reserve yang dibuat dengan eksplorasi struktur atau stratigrafi di luar dari daerah yang telah digolongkan sebagai probable berdasarkan interpretasi geologi dan geofisik. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya.
Lalu reserve dan formasi produktif berdasarkan pada data log atau core tetapi produksinya di bawah produksi yang komersial. Itu akan masuk ke possible reserve ya. Lalu penambahan reserve, incremental reserve karena adanya infill drilling berdasarkan data yang secara teknik memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi ya. Nah, itu karena data dari ini ya mungkin dari pemboran yang dilakukan di apa ya sumur infill ini mungkin terjadi problem ya sehingga tingkat ketidakpastian datanya menjadi rendah seperti itu ya, menjadi tinggi ya sehingga kita agak ragu menggunakan data tersebut seperti itu ya. Nah, lalu reserve dalam suatu formasi yang telah terbukti produktif di daerah lain pada lapangan yang sama, tetapi dipisahkan oleh patahan dan interpretasi geologi menunjukkan bahwa daerah itu lebih rendah dari daerah yang terbukti produktif seperti itu ya. Jadi mungkin penjelasannya ya dari saya ambil dulu ya. Jadi penjelasan antara proof. Jadi kan artinya kan kita kenal 3 klasifikasi ya, 3 klasifikasi cadangan ya. Ada proof ya, ada proof, ada probable ya, ada possible mungkin ya. Nah, kalau probable dan possible ini sebenarnya kalau kita translate itu artinya sama-sama mungkin ya. Sama-sama mungkin ada mungkin enggak gitu ya. Namun tingkat kepastiannya antara probable dan possible ini lebih tinggi probable daripada possible. Jadi tingkatnya itu adalah proof ya. Proof itu adalah terbukti ya. Sudah ada minyaknya, sudah jelas. Lalu unproved itu dibagi 2, probable dan possible. Nah, namun kalau probable dia dipastikan mungkin ada gitu ya. Dia mungkin tapi tingkat kepastiannya itu lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam proof? Karena untuk dikatakan proof itu dia datanya mungkin belum lengkap. Nah, itu. Namun kalau possible dia itu mungkinnya itu kemungkinannya itu sangat rendah. Jadi bisa ada, bisa enggak seperti itu. Jadi tingkat ketidakpastiannya itu tinggi seperti itu ya. Jadi perbedaannya antara proof, probable, dan possible itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini ya metode perhitungan cadangan ya. Jadi ada metode volumetric. Kalau zaman dulu untuk menghitung ini ya volume bulk itu kita menggunakan alat yang namanya planimeter ya. Jadi planimeter ini kita running di atas garis konturnya itu, maka kita akan dapat berapa total batuan ya atau ya volume bulk dari batuan atau area yang kita hitung tersebut. Tinggal kita kali ketinggiannya atau ketebalan dari tiap garis konturnya ini. Itu maka kita dapat volume. Namun kalau kita running di konturnya aja kita dapat area. Ya. Nah, biasanya untuk area dalam perhitungan cadangan itu biasanya kita pakai ini ya, satuan acre feet ya, acre feet. Kalau di migas biasanya makainya satuan acre ya, acre. Tapi kalau dia volume ya, maka satuannya jadi acre feet ya. PB. Tapi kalau luasan dia acre ya. Oke, teman-teman ya. Nah, metode volumetric ini bukan dia hanya dipakai di zaman dahulu ya. Nah, untuk perhitungan cadangan dengan menggunakan model statik geologi ya, itu masih menggunakan metode volumetric ya, di mana rumusnya itu adalah OIP kalau untuk cadangan minyak ya. 7758 ya. 7758-nya adalah faktor konversi ya kali VB ya, volumenya, di mana VB ini adalah luas area dikali ketebalan ya. Ini luas area, ini ketebalan ya. Kali porositas dikalikan 1 min SW. Nah, ini rumusnya ya. Nanti ada rumusnya. Oke, ini ada faktor konversi atau konstanta 7758 ya. Nah, ini
7758 ini adalah konversi dari satuan volume. Ini acre feet ya, ke barrel. Tuh. Jadi OIP ini satuannya adalah barrel ya. Next, nah ini adalah ini ya, masih ke dengan volume ya. Siapa yang? Ini pertama menghitung volume batuan reservoir dari peta isopah dan peta kontur dengan planimeter ya. Lalu tentukan kontur yang akan diukur dengan planimeter. Yang kedua, ukurlah luas bidang kontur. Jika bidang kontur dibagi menjadi beberapa bagian, ukurlah luas tiap bagian dan jumlahkan untuk memperoleh luas konturnya. Lalu yang ketiga, susunlah hasil pengukuran setiap bidang kontur, paling tipis di atas dan menebal ke bawah seperti itu ya. Hitung perbandingan luas suatu bidang dengan luas bidang di atasnya berdasarkan susunan di langkah ketiga. Di langkah yang di bawah ini ya, yaitu AJ plus 1 ya. A ini luas area, J ini adalah nomor urut sesuai dengan langkah ya. Lalu AJ-nya. J ini adalah untuk susunan teratas. Mungkin kita lanjut ke rumusnya dulu aja ya. Nah ini ya. Jadi hitung volume batuan di antara dua bidang sebagai berikut ya. Apabila AJ plus 1-nya AJ plus 1 dibagi AJ besar dari 0,5, gunakan persamaan trapezoidal ya. Jadi persamaan trapezoidal itu adalah delta VB sama dengan 0,5 kali delta H dikalikan AJ plus AJ plus 1 seperti itu ya. Lalu apabila AJ plus 1-nya dibagi AJ kecil dari 0,5, maka menggunakan persamaan piramidal seperti itu ya. Rumus untuk persamaan piramidal, delta VB, ya, delta H dibagi 3, AJ plus 1, tambah AJ dikali luas area J plus 1-nya ya, diakarkan ya, atau dipangkat setengah. Lalu jumlahkan volume bulk yang telah dihitung tadi, dari langkah-langkah volume batuan yang diperoleh dari langkah 5 untuk memperoleh volume batuan reservoirnya. Jadi volume bulk tiap lapisan ya, tiap layer itu dijumlahkan, ditotalkan, maka akan kita dapatkan volume bulk totalnya. Itu ya. Sigmanya ya. Gitu. Oke, next. Ini penjelasan dari ini ya. Tiap rumusnya ya. Jadi A ini adalah luas bidang kontur, H ini adalah selang interval ya. Delta H ini masih selang interval. Lalu LD ini adalah luas kontur dasar lapisan, LP luas kontur puncak lapisan ya. Delta PB volume batuan antara dua bidang kontur ini seperti itu ya. Oke, next. Nah, jadi ini contoh ya, contoh untuk menghitung volume reservoir ya. Jadi penerapan dari rumus trapezoidal dan rumus piramidal tadi ya. Nah, ini jadi data yang kita butuhkan di sini adalah peta isopa ya. Jadi peta isopa ini kita running pakai ini ya, pakai alat nama planimetri tadi ya. Kita samakan skalanya, maka kita akan dapat luasan area dari kontur yang kita running itu ya. Di sini dapat dilihat kontur terbesar ya, atau yang paling bawah itu dinamakan A0 ya. Lalu semakin ke atas semakin membesar ya, A1, A2, A3, A4 dan A5. Jadi kontur puncaknya adalah A5 ya. Di sini dapat kita lihat di A5 ini dia ketinggiannya mungkin ya, elevasinya 25, ini 20 ya. Oke, mungkin ini ketebalan ya. Nah, ini ketebalannya 20, 15, 10, 5 dan 0 seperti itu ya. Next, nah ini baru kita masuk ke rumusnya ya. Jadi ini adalah pembagian konturnya tadi ya, A0, A1, A2, A3 sampai dengan A6. Ada ya A6-nya ya? Kayaknya nggak ada ya. Di A6-nya makanya di sini 0 ya. Lalu di sini kan dia di running pakai alat
planimetri tadi, dia pembacaannya 19,64 di sini ya. Ini adalah pembacaan data ya. Lalu dikonversi ke luas sebenarnya, maka di A0 ini dapat luasan 450 ekar. Ya, A1 375, A2 303, A3 231, dan seterusnya ya. Lalu selanjutnya kita hitung perbandingan luasnya. Ya. Jadi ini tadi rumusnya ya. Untuk perbandingan luas, nah ini ya, AJ plus 1 dibagikan dengan AJ-nya ya, di mana J ini nomor urut sesuai dengan langkah, ya, yang J sama dengan untuk susunan teratas, seperti itu ya. Berarti, oke, berarti ini ya. Berarti rumusnya 375 bagi 40. Nah, jadi itu ya. Tadi untuk mencari perbandingan luas ya, rumusnya itu kan AJ plus 1 ya, dibagi AJ. Ya. Nah, AJ plus 1 itu adalah ini. Berarti A0 plus 1 berarti A1-nya. Ya, jadi nilai A1 375 dibagikan dengan nilai AJ-nya pada kedalaman yang akan kita ukur, maka 450. Ya, maka 375 dibagi 40, 450, maka kita dapat 0,83. Ya, di sini kan apa namanya? Dia faktor pembaginya kan nggak ada ya. Maka di sini dibuat strip ya, dikosongkan. Lalu 375 ya. AJ-nya 375 ya artinya. Lalu ininya 303, maka kita dapat 303 dibagi 375, maka nilainya 0,8. Itu ya. Paham teman-teman ya? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Nah, itu kita lanjutkan terus sampai ke bawah gitu ya. Lalu kita kan sudah lihat ya, di sini 0,83, 0,8, 0,76, hanya ini yang di bawah 0,5 kan? Ya enggak? 0,48. Jadi untuk rumus di A1 sampai A3 ini ya, kita pakai rumus trapezoidal. Rumus trapezoidal itu ada yang ini ya. Untuk mencari volume bulk-nya kita pakai yang ini ya. 0,5 kali delta H dikalikan AJ plus AJ plus 1. Sedangkan kalau yang piramidal ya kita pakai yang ini ya rumusnya. Oke. Nah, tadi ini kan sudah ditentukannya ya. Di sini pakai rumus trapezoidal, dipakai rumus piramidal ya. Maka didapat volume bulk dari lapisan A1 ini adalah ini ya, 263 sampai seterusnya ya. Lalu semua ini ditotalkan ya, maka akan didapat nilai total dari volume bulk-nya ya, di mana nilainya adalah 6.713 acre feet. Nah, ini kita lihat satuannya adalah acre feet ya. Maka kita langsung aja ya masuk ke perhitungan cadangannya. Di sini untuk menghitung N ini adalah cadangan minyak ya, atau umumnya kita kenal dengan OOIP ya. OOIP itu adalah original oil in place ya. Maka rumusnya itu adalah 7758 kali PB dikalikan porositas dikalikan 1 min SW dibagi BOI ya. Nah, biasanya BOI ini adalah faktor koreksi volume minyak ya. Jadi kalau dia nggak dibagi BOI, berarti kondisi minyaknya ini adalah cadangan yang ada di dalam reservoir. Tapi kalau kita bagi BOI, maka cadangannya adalah kondisi yang ada di permukaan. Ya, karena akan berbeda cadangan minyak yang ada di reservoir dengan di permukaan itu akan berbeda. Tuh. Makanya kalau dia dibagi BOI, maka satuannya menjadi STB ya, stock tank barrel. Tapi kalau dia nggak dibagi BOI, BOI-nya adalah faktor volume formasi ya, maka satuannya menjadi barrel. Ya, bedanya di situ aja. Tadi PB kan kita udah tahu ya, PB 6713 acre feet ya. Nah, karena di sini satuannya acre feet, maka perlu dikalikan 7758 ya, untuk mengkonversi
acre feet tadi, ini kan sama-sama volume ya, mengkonversi si acre feet tadi menjadi barrel. Nah, itu ya. Porositas, teman-teman tadi sudah lihat di sini ya, data porositas 0,2, lalu SW-nya SW-nya 0,23 ya di sini ya. Di sini BOI-nya, dia nggak masukin nilai BOI ya. Data BOI nggak ada, jadi mungkin kita skip aja ya. Jadi kita anggap satuannya ada di reservoir ya. Nah, silakan teman-teman cari nilainya ya. Lalu ini G. G ini adalah untuk gas ya. Atau biasanya OGIP ya. OGIP, Original Gas in Place. Nah, di sini satuannya 43560 ya. Kalikan VB. 43560 ini adalah konversi dari acre feet ya. Acre feet menjadi satuan untuk gas itu adalah cubic feet. Ya, tulisannya gini. Cuf ya, atau kayak gini juga benar. Feet pangkat 3. Cuman umumnya ya di migas itu mereka buatnya cubic feet ya. Cubic feet itu sama dengan feet pangkat 3 ya. Dikalikan porositasnya sama 0,22, 1 min SWI 0,23, maka kita dapat nilai OGIP-nya adalah sekian gitu ya. Nah, ini tugas ya teman-teman ya. Teman-teman buat alur perhitungan yang tadi seperti saya jelaskan ya. Ini kan sebenarnya udah dibuat ya. Cuman teman-teman buat lagi ulang pakai Excel gitu ya. Pakai Excel, teman-teman cari ulang gitu. Terus kumpulkan ke saya gitu ya. Nah, itu sebagai nilai UAS. Teman-teman oke ya? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk nilainya kita cari sendiri atau Bapak berikan? Nilai apanya? Nilai yang untuk alur perhitungannya, Pak. Ini kan tinggal ngikutin aja. Kan datanya udah jelas. Pakai nilai yang ini ya, Pak, tabel Iya, yang ini pakai aja. nilai ini. Tapi ini kan apa namanya? Kalian kan cuma lihat angkanya aja, tapi kalian belum ngetes cara menghitungnya maksud saya. Nah, jadi kalian coba ngitung. Kalau pakai Excel kan jelas caranya ya. Jadi teman-teman akan membuktikan, oh kayak gini tuh cara ngitungnya. Ya, yang penting kan saya udah jelaskan. Ini kan kenapa dia 5 ya? Selang kedalamannya 5 kenapa? Ada yang tahu nggak? Masih belum paham, Pak, yang kalau kedalaman, Pak. Oke, nanti dites makanya ya. Oke. Baik, Pak. Oke, yang ini kalau ini ya, ini nggak usah dipermasalahkan karena memang kalau kita mengkonversi ini ya pembacaan dari planimeter ke ini apa namanya ke luas area, kita harus tahu skalanya dulu. Kalau kita nggak tahu skalanya, kita nggak bisa konversi dia menjadi luasan. Nah, jadi ambil aja langsung luasannya ini. Ya. Nah, ini teman-teman harus tahu ketebalan ini apakah perhitungan dari kedalaman di sini ya atau sebenarnya dari data ya. Harusnya sih dari sini ya. 20-25 kan artinya interval kedalamannya ada 5 seperti itu ya. Paham kan? Terus Paham, Pak. kenapa dia metodenya trapezoidal? Nah, lihat di sini. Oh, dia besar dari 0,5. Di sini kecil dari 0,5 jadi pakai piramidal. Terus buktikan, oh untuk metode trapezoidal dengan data ini nilainya benar nggak segini ya itu. Yang saya maksud itu seperti itu. Jadi di Excel-nya kalau saya ketik angkanya itu ada rumusnya ya. Jadi bukan teman-teman cuma ngetik ulang angkanya ya. Oke, paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Kita lanjut ya. Sangat gampang sebenarnya, apalagi angkanya sudah ada di sini kan. Jadi saya yakin tidak mungkin tidak bisa ya. Oke, untuk yang pertama materi tentang perhitungan cadangan selesai ya. Saya lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Oke. Kalau ada yang bingung boleh langsung nanya ya.
teman-teman? Ini saya izin agak dipercepat ya presentasinya. Mungkin nggak semuanya saya presentasikan ya karena lumayan banyak slide-nya. Jadi ini kita masuk ke, ini sudah saya sharing materinya, teman-teman. Sudah tampil ya materi tentang pengantar teknik produksi ya. Sudah, Pak. Oke, jadi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang teknik pemboran ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik produksi, teman-teman ya. Oke, ini di mana untuk teknik produksi itu kita akan mempelajari tentang well completion, terus metode produksi natural flow, dan juga artificial lift ya. Di artificial lift ini adalah metode produksi ini ya dengan tenaga buatan gitu ya. Itu alatnya ada sucker pump, gas lift, Reda pump, lalu ESP ya, electrical sama jibber pump. Mungkin saya nggak akan detail sampai ke ini ya, sampai ke peralatannya ya. Mungkin saya hanya fokus ke metode produksi natural dan artificial lift. Jadi yang membedakan di mana. Oke, next. Pendahuluannya, teknik produksi merupakan bagian dari bidang keahlian teknik perminyakan ya. Teknik produksi mempelajari tentang cara mengeluarkan atau memproduksikan fluida dari reservoir ke permukaan seperti itu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam memproduksikan sumur adalah besarnya laju produksi, di mana simbolnya itu adalah Q ya, yang akan diperoleh dengan menggunakan metode produksi tertentu dan merupakan laju produksi yang optimum. Nah, secara keseluruhan yang mendasari teknik produksi terdapat dua hal pokok ya, yaitu adalah aliran fluida dari formasi ke dasar sumur ya, melalui media berpori, dan juga aliran fluida dari dasar sumur ke permukaan melalui pipa produksi seperti itu ya. Nah ini well completion ya. Yang pertama, well completion-nya adalah pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan pemboran, lalu aktivitas logging, serta pemasangan casing suatu sumur sudah dilakukan. Jadi di aktivitas pemboran itu kan dia berakhir setelah kita melakukan ini ya, pemasangan casing ya. Kita sudah melakukan running logging dan juga pemboran sudah mencapai target drillingnya. Nah, itu aktivitas pemboran sudah selesai di situ. Nah, selanjutnya adalah proses penyelesaian sumur atau well completion. Di mana well completion itu prosesnya sangat banyak ya. Itu ada perforasi, lalu ada namanya swabbing. Swabbing itu mengisap fluida yang ada di dalam lubang lumpur ya, yang ada di dalam lubang sumur. Jadi kan saat pemboran itu kan lubang sumur dijenuhi oleh lumpur pemboran. Nah, lumpur pemboran itu harus kita buang supaya fluida dari reservoir bisa masuk ke dalam lubang sumur seperti itu. Nah ini well completion terdiri dari pemasangan dan penyemanan production casing ya, dimulai dari pemasangan dan penyemanan production casing ya, berarti ya, lalu perforasi ataupun pemasangan pipa liner dan juga swabbing ya, swabbing yang saya jelaskan tadi. Metode well completion ini sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu open hole completion ya. Jadi dalam memproduksikan sumurnya, sumur itu kita biarkan kondisinya terbuka ya. Jadi dia tidak menggunakan casing. Itu ya. Jadi biasanya kan kita melakukan pemboran itu kan kita memasang casing. Namun di zona produksi kita biarkan dia kondisinya open hole ya. Lalu cast hole completion atau perforated completion. Jadi casingnya ini kita pasang sampai ke titik terdalam. Jadi semua lapisan di dalam lubang sumur itu akan tertutupi oleh casing. Sehingga untuk melakukan produksi kita harus membuat lubang secara manual. Itulah kita sebut sebagai perforasi atau perforated completion. Nah itu untuk membuat lubangnya itu bisa dengan ini ya, dengan gun seperti itu ya. Jadi ditembak seperti peluru ataupun menggunakan bahan peledak seperti itu ya. Jadi mungkin kondisinya seperti ini ya. Nah ini mungkin anulus ya, lubang sumur ya. Ini casing terakhir mungkin ya. Nah di sini nggak kita pasang casing ya dalam memproduksi zona reservoirnya mungkin ya.
Ini ada porositas. Nah, ini adalah reservoir kita. Nah, jadi di bagian zona produksi kita ini kita tidak pasang casing produksi ya, sehingga dia langsung ngalir ke atas seperti ini. Nah, itu kita sebut sebagai metode open hole completion ya. Kenapa? Karena ya dia nggak menggunakan casing ya, mengapa disebut open hole ya. Namun mengapa berani kita kondisikan dia tidak pakai casing? Karena mungkin engineer-nya yakin karena di kedalaman tersebut ya, di zona reservoir tersebut batuannya itu sifatnya batuan yang consolidated ya, atau mungkin dia sifatnya keras gitu ya, sehingga tidak akan terjadi runtuh atau runtuhnya lubang pemboran seperti itu ya. Jadi mungkin kalau kita biarkan di open hole, formasinya nggak akan rusak gitu ya, dia nggak akan tertutup gitu. Tapi kalau dia batuannya relatif tidak kompak gitu ya, atau unconsolidated, maka kita harus memasang casing di bagian sini sampai ke bawah. Nah, itu perbedaannya ya. Lalu sand exclusion completion. Jadi kapan digunakan sand exclusion ini? Biasanya sand exclusion ini digunakan apabila reservoir yang akan kita produksikan itu dia faktor sementasinya kecil. Ya, jadi antar butirannya itu tidak saling mengikat. Jadi saat kita produksikan minyak, pasir yang ada di dalam reservoir itu ikut terbawa ke permukaan. Nah, hal ini pasti akan menyebabkan problem produksi. Bisa dia menyumbat pipa produksi, ataupun dia bisa menyebabkan menyebabkan bocor dari pipa produksi ataupun casingnya, mungkin bisa seperti itu. Karena kan pasir ini sifatnya abrasif kan. Kalau dia menggesek atau menggerus terus secara terus-menerus dari pipa produksi ataupun casing produksi, ya bisa jebol juga si casingnya. Nah, kalau casing atau pipanya jebol, ya bisa menyebabkan air dari formasi masuk ke lubang pemboran, ataupun minyak yang masuk ke pipa produksi bisa keluar, ini pipa produksinya bisa keluar kan, karena bocor. Nah, seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini gambaran kalau dia kondisinya open hole ya. Jadi memang batuan di bawah permukaan kita atau reservoirnya ini dia sifatnya consolidated ya, atau kompak. Nah, ini open hole completion diterapkan bila formasinya relatif kompak ya. Keuntungan metode ini didapatkan lubang sumur secara maksimum ya. Skin akibat perforasi dapat dieliminasi ya, atau dieliminir, mudah dipasang liner ya, gravel packing, dan mudah diperdalam itu ya, karena dia dia langsung litologi batuan kan relatif lebih mudah kita memperdalam kalau kita mau melakukan deepening ya. Lalu kerugiannya ya, kekurangannya susah menempatkan casing produksi, sukar mengontrol produksi air dan gas yang berlebihan, dan sukar menentukan zona stimulasi seperti itu ya. Ini kondisi kedua ya, case hole ataupun perforated completion. Jadi kalau case hole dia di casing dari atas sampai ke bawah ya. Dan ini casingnya, pipa selubung besi ya. Nah, ini target drilling paling bawahnya kan. Nah, karena dia dipasang casing dari atas ke bawah, otomatis kita harus membuat jalur kan. Kita harus membuat jalur antara reservoir yang di sini bisa masuk ke dalam lubang sumur di sini. Ya, makanya dilakukan perforated atau perforasi. Nah, perforasi itu tujuannya untuk melubangi si casing dan semen ya, semen, supaya fluida yang ada di dalam reservoir bisa masuk ke dalam casingnya, itu ya. Itu yang namanya perforasi ya. Biasanya ya menggunakan ini ya, gun gitu ya, seperti pistol gitu, dia dilubangi, jadi ada alatnya, atau juga bisa menggunakan bom gitu ya, atau TNT. Ya, memang bomnya nggak terlalu besar ya, jadi dia hanya merusak si casingnya saja. Jadi akan terbentuk lubang di sini ya, sehingga fluida di dalam
reservoir bisa mengalir ke dalam sumur seperti itu. Oke, kelebihan dan kekurangannya bisa teman-teman baca sendiri ya dari slide. Nah, ini untuk sand occlusion compression ya. Jadi ada ini ya, ada 3 jenis mungkin ya. Ada horizontal slot screen, ada vertical, ada wire wrap. Jadi intinya si casing produksi kita ini akan dipasang seperti ini ya, saringan gitu ya. Saringan yang halus, jadi yang bisa mengalir itu hanya fluida gitu ya. Yang bisa masuk ke dalam lubang sumur ini hanya fluida. Pasirnya bakalan tersaring oleh si screen-nya itu ya, atau si ini sand occlusion tadi, seperti itu ya. Next, ini jadi dalam proses produksi minyak ya, yaitu ada metode konvensional dan unkonvensional ya, di mana kalau konvensional dia single zone compression dan juga multi zone compression ya. Jadi single zone artinya satu sumur itu hanya memproduksikan satu layer atau satu reservoir. Kalau multi zone satu sumur dia memproduksikan 2 layer produksi seperti itu ya. Lalu unconventional ya, dia multiple tubingless compression. Jadi proses produksinya mungkin lebih complicated lagi. Dia bisa melebihi 2 atau lebih ya, 2 atau 3 zona yang diproduksikan dengan tubing atau pipa produksi yang lebih banyak seperti itu ya. Nah, untuk ini mungkin tidak saya jelaskan ya, karena memang terlalu advance mungkin ya. Oke, ini perforator tadi ya. Jadi perforasi ya. Jadi yang untuk metode cast hole tadi ya, kita perlu melakukan aktivitas perforasi untuk membuat lubang menembus casing ya, sehingga terjadi komunikasi antar formasi dengan sumur yang akan mengakibatkan fluida formasi dapat mengalir ke dalam lubang sumur ya. Nah, tipe perforasi itu ada gun perforator dan juga ada jet perforator ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini contoh gun perforator ya, peralatannya untuk melubangi si casing dan juga semen tadi ya. Lalu ini untuk mungkin kita skip aja ya, karena swebbing ya. Mungkin penjelasan untuk perforasi tadi udah detail lah yang saya jelaskan ya. Lalu selanjutnya swebbing ya. Swebbing ini adalah pengisapan fluida sumur atau kompresi setelah perforasi pada kondisi overbalance ya. Sehingga fluida produksi ini dapat mengalir masuk ke dalam sumur dan kemudian diproduksikan ke dalam ke permukaan ya. Jadi saat proses pemboran selesai ya, saat kita melakukan proses pemboran itu kan lubang bor kita itu kan dijenuhi oleh lumpur pemboran ya. Nah, ini dalam lubang sumur ini harus diisi oleh fluida pemboran atau lumpur pemboran ya. Hal ini bertujuan supaya dia bisa mengimbangi tekanan dari formasi ya. Jadi kalau kondisinya di sini kosong, tidak ada fluida ya. Fluida yang ada di formasi ini bisa menyebabkan dia masuk ke dalam lubang sumur. Gitu ya. Jadi kalau ini tidak terkontrol kan bisa terjadi kick ataupun blowout. Nah, setelah proses pemboran selesai ya, kita harus membuang lumpur pemboran yang ada di dalam lubang pemboran ini. Caranya dengan ini 2 metode ini ya. Yang pertama itu penurunan densitas cairan ya. Jadi si lumpur ini kan dia punya densitas. Nah, densitasnya ini kita turunkan.
caranya mungkin ditambahkan chemical gitu ya, ataupun ditambahkan air gitu ya, sehingga densitasnya akan menurun. Lalu yang alternatif kedua, penurunan kolom cairan. Jadi mungkin kolom cairannya dari atas sampai bawah penuh ya, kita kurangi kolom cairannya, maka akan menyebabkan apa namanya, fluida yang ada di dalam lubang sumur ini kan akan semakin kecil ya, semakin kecil, semakin sedikit ya, semakin sedikit kolom cairan maka tekanan hidrostatiknya akan semakin rendah kan. Nah, apabila tekanan hidrostatik sudah mulai rendah, maka saat tercapai kondisi tekanan formasi lebih besar dari tekanan hidrostatik, maka otomatis akan terjadi sirkulasi di sini. Nah, dia lumpur pemboran ini akan terdorong naik ke atas seperti itu ya. Okay, next. Oke, untuk kompresi mungkin saya skip aja ya. Langsung ke natural flow mungkin ya. Oke, ini nggak ada. Bentar ya, saya cari slide-nya dulu ya. Oke, ini udah tampil ya, teman-teman. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini untuk metode produksi natural flow ya, atau sumber alam ya. Nah, metode produksi sumber alam atau natural flow merupakan metode produksi pada awal produksi ya, di mana tekanan reservoir masih mampu atau cukup besar untuk mengangkat fluida dari reservoir ke permukaan. Gitu ya. Jadi memang pada kondisi inisial ya, kondisi mula-mula ya, reservoir ini akan mampu untuk memproduksikan fluida reservoir dari bawah permukaan ke atas ya, atau ke permukaan ya. Nah, itu tanpa kita gunakan alat atau alat seperti pompa seperti itu ya. Jadi dia otomatis secara alami akan naik ke permukaan seperti itu ya, dengan tenaga alaminya. Nah, faktor yang mempengaruhi pemilihan metode produksi yang pertama itu adalah profil sumur ya. Contohnya itu adalah vertikal, berarah, dan horizontal ya. Jadi sumur itu ada 3 jenis ya. Ada sumur vertikal, ada sumur direksional atau berarah, dan juga ada sumur horizontal gitu ya. Lalu yang kedua, kompresi sumur. Itu ada kedalaman, ukuran casing, ya. Dan lalu metode kompresinya, apakah open atau gas hole ya. Lalu yang ketiga itu laju produksi ya, digambarkan dengan IPR. Lalu kadar air dan gasnya, lalu temperaturnya ya, dan juga karakteristik dari fluida yang akan kita produksikan. Itu ya, apakah ada faktor scaling, parafin, ataupun asphaltik ya. Lalu ketersediaan power supply untuk artificial lift, seperti itu ya. Oke. Saya cari dulu saja ya, yang terkait dengan natural flow. Ada. Sebentar ya, saya cari lagi slide-nya ya.
Mungkin dari slide ini ya. Oke. Sudah tampilan slide ya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Jadi memang mekanisme produksi itu kan saya jelaskan tadi, ada yang namanya natural flow ya. Natural flow. Ada yang artificial lift ya. Artificial tulisannya ya. Jadi natural flow artinya itu sumber alami ya. Jadi tenaga yang digunakan untuk memproduksikan minyak dari reservoir ke permukaan itu berasal dari energi alami atau tekanan formasi yang ada di dalam reservoir. Itu ya. Nah, saat namanya produksi sudah berjalan terus-menerus gitu ya, otomatis kan karena fluida produksinya sudah kita produksikan, yang terjadi adalah penurunan tekanan, ya kan? Nah, saat tekanan reservoir sudah tidak mampu lagi memproduksikan minyak ke permukaan, maka dilanjut ke metode produksi tahap selanjutnya, yaitu metode produksi artificial lift. Jadi ini sembur alami, ini sembur buatan. Jadi untuk memproduksikan minyak ke permukaan kita menggunakan alat. Nah, alatnya itu adalah yang kita sebut dengan pompa. Nah, itu ya. Nah, sebelum saya jelaskan tentang yang artificial lift, saya akan jelaskan tentang natural flow. Nah, tenaga alami yang berasal dari ini ya, formasi ini ya, dia berasal dari ini ya, dari dari 5 jenis mekanisme pendorong sebenarnya. Dia berasal dari 5 jenis mekanisme pendorong. Nah, apa itu mekanisme pendorong? Mekanisme pendorong adalah tenaga yang dimiliki oleh reservoir secara alami yang digunakan untuk mendorong minyak selama produksi ke permukaan. Nah, proses pendorongan akan terjadi bila energi produksinya lebih besar dari seluruh energi yang hilang ya, selama aliran fluida reservoir menuju lubang bor, seperti itu ya. Nah, apa saja jenis dari mekanisme pendorongnya atau drive mekanismenya? Yang pertama itu adalah water drive ya, tenaga pendorong air. Lalu ada namanya gas cap drive ya, tenaga pendorong yang berasal dari gas yang ada di cap dari reservoir ya. Lalu solution gas drive adalah tenaga pendorong yang berasal dari gas yang terlarut dalam minyak. Lalu selanjutnya ada segregation drive ya, tenaga pendorong yang berasal dari secondary secondary gas cap dan juga combination drive, tenaga pendorong yang berasal dari kombinasi dari 2 atau lebih tenaga pendorong, seperti itu ya. Next, nah ini yang pertama adalah water drive reservoir ya. Ini untuk reservoir jenis water drive ini, energi pendesakan yang mendorong minyak untuk mengalir adalah berasal dari air yang terperangkap bersamaan dengan minyak pada batuan reservoirnya ya. Jadi apabila dilihat dari terbentuknya batuan reservoir water drive, maka air merupakan fluida pertama yang menempati pori-pori reservoir ya. Tetapi dengan adanya migrasi minyak, maka air yang ada di sana tersingkir dan digantikan oleh minyak. Ya, dengan demikian, karena volume minyak ini terbatas, maka bila dibandingkan dengan volume air yang merupakan fluida pendesak atau akan jauh lebih kecil. Intinya seperti ini ya. Jadi tenaga pendorong water drive reservoir ini berasal dari air yang ada di aquifer. Itu ya, karena awalnya kan mungkin sebelum terjadi migrasi minyak ya, si reservoir ini mungkin masih dijenuhi oleh air. Lalu karena ada migrasi dari minyak ya, dan adanya perbedaan antara densitas minyak dan air, otomatis minyak akan berada di bagian atas dan air berada di bagian bawah karena densitas minyak kan lebih rendah daripada air. Nah, sehingga air akan terdesak atau terdorong ke bawah permukaan. Nah, air yang ada di bawah zona minyak ini dia mempunyai daya tekan ke atas juga. Nah, daya tekan ke atas inilah yang menjadi tenaga pendorong minyak ke permukaan. Itu ya. Itu yang kita sebut dengan water drive reservoir. Itu ya. Tenaga pendorong air. Nah, di sini karakteristik dari water drive reservoir ya. Kalau kita lihat ya,
dari grafik yang ada di atas ini ya, dia karakternya itu penurunan tekanan reservoir relatif lambat ya, karena biasanya memang volume air yang ada di reservoir itu relatif banyak. Gitu ya. Jadi saat minyak dan air terproduksi, dia decline dari reservoir pressure itu relatif landai seperti itu ya. Lalu GOR rendah dan relatif konstan. GOR itu adalah perbandingan dari gas dengan minyaknya ya. Nah, di sini untuk water drive ini dia relatif perbandingan antara gas dengan minyaknya itu relatif rendah ya. Lalu WOR, water oil rate ya, water oil ratio ya, perbandingan dari air dan minyak ya, naik dengan cepat dan kontinu ya, karena memang volume air kan relatif tinggi. Nah, untuk water drive ini dia memiliki recovery minyak yang paling tinggi ya, berkisar antara 35 sampai 75%. Itu ya. Next, gas cap drive ya, dalam beberapa ini ya. Jadi langsung saya jelaskan intinya saja ya. Jadi tenaga gas cap drive ini berasal dari gas yang ada di dalam top dari formasi ya. Jadi karena kondisi reservoirnya ini ya, tekanan reservoir lebih kecil dari tekanan bubble. Tekanan bubble itu adalah tekanan di mana gas itu mulai terlarut di dalam minyak ya. Nah, karena kondisinya dia kecil dari tekanan bubble, maka di dalam reservoir akan terbentuk zona gas ya. Ini zona gas, ini adalah zona minyak. Nah, memproduksikan reservoir gas cap ini biasanya perforasi akan dilakukan di zona minyak ya, sehingga nah saat minyaknya terproduksi ya, gas ini akan mendorong minyak ke bawah ya, sehingga akan ada bantuan tenaga pendorong dari gas yang ada di top dari formasi ya, atau dari reservoir seperti itu ya, atau dari capnya. Lalu solution gas drive adalah metode mekanisme pendorong yang berasal dari gas yang terlarut di dalam minyak ya. Jadi ini adalah zona minyak, yang bulat-bulatnya adalah gasnya. Jadi gasnya ini terlarut di dalam minyak. Hal ini terjadi karena tekanan bubble ya, tekanan reservoir lebih besar dari tekanan bubble ya. PB reservoir lebih besar dari tekanan PB, sehingga menyebabkan gas akan terlarut di dalam zona minyaknya. Gitu ya. Nah, adanya gas yang terlarut dalam minyak ini akan membantu minyak ini terproduksi ke permukaan seperti itu ya. Lalu segregation, jadi awalnya mungkin kondisi di ini reservoirnya ini adalah solution gas drive, dan lalu karena kita produksikan ya, terjadi penurunan tekanan ya. Awalnya reservoir besar dari PB ya, lalu karena diproduksikan terjadi perubahan atau penurunan tekanan reservoir ya, sehingga menyebabkan tekanan reservoir akan menjadi di bawah tekanan bubble-nya yang menjadi di bawah PB. Nah, saat kondisi tekanan reservoir di bawah PB ya, tekanan bubble-nya, maka akan terbentuk secondary gas cap. Nah, secondary gas cap-nya akan membantu dalam mendorong minyak ke permukaan seperti itu ya. Lalu yang terakhir, combination drive reservoir adalah kombinasi atau mekanisme pendorong yang terdiri dari satu atau lebih mekanisme pendorong seperti itu ya. Nah, itu penjelasan dari yang natural flow ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu aja lah ya materi yang saya jelaskan tentang mekanisme produksi ya teman-teman sekalian ya. Oke, mungkin dari materi yang saya paparkan tadi mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Halo? Mungkin tidak ada, Pak. Teman-teman geologi? Teman-teman geofisika?
Nggak ada ya? Ya, Pak. Oke, berarti UAS kita cuma satu itu aja ya teman-teman sekalian ya. Teman-teman tinggal buat tadi perhitungannya itu di Excel ya. Lalu teman-teman kirimkan ke saya seperti itu ya. Sebenarnya bisa kopas ya itu sebenarnya. Cuman ya sebaiknya mengerjakan sendiri ya. Karena kalau teman-teman mengerjakan sendiri, teman-teman akan paham seperti itu ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya. Baik, Pak.